السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah salat subuh yang Anda muliakan, bil khusus segenap jajaran TKM Masjid Kuba yang semoga Allah tambahkan keberkahan kepadanya, dan juga jamaah sekalian yang hadir di masjid ini, semoga Allah mudahkan jalan kita kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tadabbur tafsir pada pagi ini kita akan mentadabburi tafsir surah Asy-Syarah. Surah Asy-Syarah. Surah apa itu? Asy-Syarah itu surah Al-Insyirah. Nama lain dari Al-Insyirah adalah Asy-Syarah, yang maknanya sama, melapangkan. Jadi kalau nanti cucunya nanya, Pak ada PR, berapa jumlah ayat di surah Asy-Syarah? Ya, jangan sampai Bapak bilang enggak ada surah Asy-Syarah di Quran. Nanti malu sama cucunya. Asy-Syarah, Al-Insyirah. Syarah Al-Insyirah termasuk golongan surah Makkiyah, yakni diturunkan ketika Nabi berada di Makkah. Jumlah ayatnya alhamdulillah sedikit, hanya 8 ayat. Kemudian kalau kita lihat sampai ayat ke-8, jumlah katanya 27 kata dan jumlah hurufnya 102 huruf. Jadi sedikit sekali. 8 ayat, 27 kata, 102 huruf. Berarti jamaah sekalian, bila membaca surah ini sampai selesai dan diakhiri di huruf ba yang terakhir, yakni yang ke-102, maka tinggal jamah kalikan 102 kali 10 kebaikan. Karena Nabi bersabda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang sudah masyhur hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanat wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca Al-Qur'anul Karim, maka Allah berikan kebaikan atau satu kebaikan kepadanya, dan dari satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi sampai faidah farqatan sob itu kita mendapatkan berapa tuh? 102 dikali 10 ya. Nah itu. Ini bagian daripada keutamaan seseorang ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Bukan pahalanya per ayat, tapi Allah berikan pahalanya per huruf ya. Alhamdulillah. Baik. Asbabun nuzul surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah ini berkaitan dengan celaan kaum musyrikin Quraisy
yang bukan hanya ditujukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tapi juga ditunjukkan kepada kaum muslimin ya, yang mengikuti din agama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Selalu diejek, selalu dicela, dan selalu dipojokkan oleh musyrikin Quraisy. Sehingga menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, surah ini juga termasuk bagian surah yang menghibur Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, surah yang menghibur Nabi alaihi salatu wassalam atas ejekan-ejekan musyrikin Quraisy atau kufar Mekah. Sehingga bunyi ayat yang pertama, Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Sampai di situ dulu ya. Alam nashrah, bukankah kami, kata Allah Azza wa Jal, telah melapangkan dadamu. Diawali dengan istifham, pertanyaan. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Jamaah sekalian, istifham atau pertanyaan di dalam bahasa Arab boleh jadi sebagai pengingat kepada seseorang, sehingga mengingatkan seseorang dengan istifham ini bahasanya lebih beradab ya daripada menegur. Istifham ini lebih beradab daripada menegur. Contoh gini, istri bapak di rumah masak, sudah dihidangkan di meja makan, kemudian bapak pulang karena ada kegiatan dan lain sebagainya. Ya, kemudian bapak bilang, qadarullah, ini lapar sekali ini. Lapar sekali. Maka istrinya bilang apa? Bukankah saya pagi sudah menyiapkan makanan untuk suamiku tercinta? Coba kalau redaksi yang kedua, suami bilang, Masya Allah capek banget dan qadarullah ini lapar sekali. Istri bilang, makanlah. Ya, kan sudah ada makanan. Ya, mana yang lebih halus dan beradab? Yang pertama, ya. Apalagi bahasa istri sambil senyum gitu kan. Masya Allah Pak, bukanlah saya dari pagi juga sudah menyiapkan makanan. Oh, itu luar biasa. Oh iya, mengingatkan. Maka di sini alam nasrah. Kenapa sih mesti diingatkan? Karena memang karakteristik manusia itu memiliki sifat lupa. Satu ya, memiliki sifat lupa. Yang kedua, terkadang juga mengingatkan itu bagian daripada tahiyah, penghormatan. Ya. Dan ada orang itu ketika diingatkan itu bukannya lupa sebetulnya, tapi ingin saja diingatkan dan merasa senang apabila diingatkan. Ya. Itu. Walaupun sebagiannya kalau diingatkan untuk ibadah kadang enggak suka juga. Ya. Pak, bentar lagi duhur, ada yang enggak suka juga, Pak. Tapi Pak, jangan lupa nanti makan-makan, itu senang. Padahal intinya sama mengingatkan ya. Yang satu mengingatkan tentang ibadah, yang satu mengingatkan tentang apa? Makan-makan. Jadi yang satu makanan jasmani, yang satunya makanan rohani. Itu jarang yang suka, Pak, jangan lupa besok ngaji. Enggak diingetin juga tahu nah ini. Ya. Jadi begitulah adabnya, tarbiyahnya Allah terhadap siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan begitu juga tarbiyahnya Nabi Muhammad alaihi wasallam terhadap siapa? Kita sebagai umatnya. Karena adab itu dan akhlak di atas segala-galanya. Gitu ya. Yang kedua jamaah sekalian, insyirah atau syaraha itu memiliki 3 makna di antaranya. Makna yang pertama diartikan
melapangkan. Makna yang kedua bisa berarti diputus. Ya, syarhatu makna yang kedua bisa berarti diputus. Kemudian makna yang ketiga bisa juga syaraha di sini bermakna menyambung, melapangkan, memutus, menyambung. Ya, melapangkan, memutus, menyambung. Apa yang diputus atau apa yang disambung dan dilapangkan di kosakata atau kalimat berikutnya sadraka, yakni apa? Dadamu. Dadamu dilapangkan atau disambung, ya, atau diputus. Nyambung, putus. Kita jelaskan. Bila dikatakan sadraka, dada di sini, maka kita bisa lihat surah Al-Hajj ayat 46. Kalau dikatakan sadraka berarti al-qalbu maknanya. Berarti bisa diartikan, bukankah kami telah melapangkan dadamu, hatimu, atau memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan yang tidak disukai olehmu, ya, yang berurusan dengan permasalahan yang menyangkut perasaan hati. Atau disambungkan segala sesuatu yang awalnya terputus, ya, dengan Allah, dengan adanya din, ya, agama yang masuk ke dalam dadamu, gitu kan. Mana di dalam surah Al-Hajj ayat 46, ya, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Jadi bukan ta'mal absar, yang buta itu bukan matanya, walakin ta'mal qulub, yang buta itu adalah al-qalbu. Maka ketika sudah dilapangkan hatinya, tersambung, tidak lagi menjadi apa? Ta'mal qulub. Hatinya tidak lagi menjadi buta. Itu kosakata yang pertama. Ada juga yang menjelaskan syarah atau syarihun itu maknanya adalah secara modern, gitu. Ada yang memaknai operasi. Ada yang memaknai operasi. Kenapa memaknai operasi? Dikatakan, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Menurut sebagian ulama, setelah Nabi alaihissalam dioperasi sebanyak 2 kali, maka setelah itu lapanglah dada beliau. Tetapi pendapat ini sangat lemah. Ada yang mengatakan 2 kali operasi. Kapan itu? Ketika beliau usia 5 tahun, ya, sedang bermain dengan anak-anak kecil, masih di bawah asuhan Halimatus Sa'diyah, ya, dioperasi dadanya. Dan operasi kedua kapan? Ketika mau Mi'raj, ya, ketika mau Isra Mi'raj. Tetapi yang memberikan makna syarah dengan syarihun, sekali lagi, dhaifun jiddan, sangat lemah sekali. Baik, ya. Nah, berarti yang kuat adalah pendapat Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yakni Allah melapangkan dadanya Nabi alaihissalam, ya, dari apa? Berbagai celaan, berbagai intimidasi kufar Quraisy kepada beliau alaihi salatu wasallam. Maka surah ini bagian daripada hiburan kepada Nabi dan juga bagian daripada mengingatkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Gini Pak, gini. Pernah gak mungkin suatu saat Bapak melamun gini, contohnya, kalau subuh seperti ini, ba'da subuh misalkan, atau ba'da ngaji nanti jam 7, ya, enak kalau kira-kira makan apa enaknya? Gorengan, tambah lagi nasi uduk, ada jengkol semurnya, ya kan? Bukan lagi pakai telur, ya, tapi pakai apa? Daging, ya kan, daging ayam. Tapi lamunan itu, Bapak melamun, ini contoh, ngelamun ketika memang nggak punya duit. Karena kalau nggak punya duit itu biasanya halunya makin tinggi, gitu kan?
Nih, ngaku semua deh. Kalau lagi duitnya pas-pasan, halunya tinggi, pengen macam-macam ya. Qadarullah ma syafa'ala, keluar, tiba-tiba ada teman lama ketemu. Wallah, dari mana datang? Akhi, dari mana? Ba'da ta'lim nih. Yuk kita makan di nasi uduk biasa tuh. Enak loh sekarang. Persis sebagaimana yang dia apa? Dihalukan tadi kan? Makan, Masya Allah. Bahkan disuruh nambah, bahkan disuruh bungkus untuk yang di rumah. Apa bahasanya? Mungkin alam nasroh laka sodok. Bukankah setelah makan yang ditraktir ini kami lapangkan dadamu yang tadi cuma halu? Kan bisa seperti itu. Dan pernah kan? Misalkan yang nggak nikah-nikah dapat istri, itu juga alam nasroh. Setelah dapat istri dia menjadi apa? Tenang. Bapak sekalian, ibu sekalian yang punya anak, ya kan? Tidak diterima di sekolah di mana, diterima di sekolah yang terbaik. Itu juga alam nasroh laka sodok, ya kan? Cari kerjaan dapat kerjaannya baik, ya, halal dan thayyib. Itu pun juga bukankah kami telah lapangkan. Jadi bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang membuat dada kita menjadi lapang. Maka ayat ini dan surah ini mengajak senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang wallahu ta'ala alam. Sampai hari ini Allah sudah terlalu banyak melapangkan dada kita yang pernah sempit. Alam nasrah laka sadrak. Kayaknya mustahil gak pernah bingung ya. Mustahil gak pernah gelisah. Mustahil ya. Berarti bingung, gelisah dan sebagainya. Alhamdulillah dilapangkan dada kita oleh siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Sadrak tadi dimaknai dengan al-qalbu, hati. Ya, al-qalbu, hati. Jamaah sekalian, kalau dikatakan qalbu, ya, qalbun yang biasanya muqallib, bolak-balik. Ada juga yang mengatakan qalbun itu adalah ad-dalwu, tempat, wadah. Ya bisa cocok lah kalau hati dikatakan wadah. Wadah apa kira-kira? Ya, tempat apa kira-kira hati itu? Menampung apa? Masalah. Jangan selalu mengatakan apa namanya? Sakitnya tuh di sini. Hati, Pak. Kalau dikatakan hati ad-dalwu, ada tuh apa bisa dikatakan apa untuk sirup air itu? Gayung. Nah, wadah aja lah, wadah ya. Maka kalau dikatakan hati adalah wadah dan kembali kepada al-insyirah, berarti barang siapa yang punya wadah hati tersebut dan wadah itu telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ilmunya menjadi luas gak? Orang yang lapang hatinya, orang yang tidak sempit hatinya, luas gak hatinya? Ilmunya luas, ya. Luas gak pengalamannya? Luas. Maka bila begini, Pak, saya ini menasihatin si fulan, ngingetin si fulan, tapi tiba-tiba dia malah marah. Itu menunjukkan apa? Lapang gak atau sempit hatinya? Nah, di situ muncul. Berarti ada juga orang itu yang hatinya lapang, dilapangkan, juga ada orang yang hatinya disempitkan. Maka tadi maknanya ada lapang, ada sempit, ada terputus. Bila yang hatinya sempit, maka seluruh atau segala sesuatu wa ma haulahu, di sekelilingnya pasti terputus. Kenapa? Karena hatinya sempit. Kan gak enak, Pak. Kalau ketemu orang ngobrol dikit aja, ya, baperan, emosian. Itu menunjukkan apa? Memang dia punya tempat itu doyiqo, sempit. Ya, doyiqon haraja, sempit, gitu kan? Dan selalu bermasalah. Padahal kalau yang hatinya lapang, yashrah sadra, Pak, siapapun yang memberikan nasihat, mengkritik dan lain sebagainya demi kebaikan, dia akan tetap apa? Lapang. Kenapa? Menunjukkan kedalaman hatinya. Maka hati itu dikatakan alam nasr laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan, maknanya meluaskan hatimu wahai Muhammad. Dan tentunya kita semua harus mencontoh Nabi alaihissalam dalam urusan adab. Yakni apa? Selalu melapangkan hati kita agar ilmu kita juga menjadi lapang.
Dan siapa yang lapang hatinya, maka rizkinya pun juga akan menjadi lapang. Tapi faktanya kebanyakan manusia itu hatinya lapang apa sempit? Gitu ya. Maka para ulama ada menganalisakan hati manusia itu kalau dikatakan lapang, ya kama salil bi'ri, diibaratkan seperti sumur. Dan hati yang sempit, ya dikatakan kama salil kolam, seperti kolam biasa, seperti kolam. Ini Pak, kalau dikatakan hati itu tempat, dan kita ibaratkan seperti kolam ikan, maknanya apakah kolam itu, ikan itu menjadi tempat menampung air, atau juga kolam ikan itu sekaligus sumber air? Ini kolam itu menjadi hanya tempat air atau sekaligus sumber air? Kolam, tempat air. Anak kasih ada yang kedua, makna al-qalbu yang kedua, kalbi'ri, seperti sumur. Baik. Apakah sumur itu hanya sebagai tempat air atau sumber air? Nah, berarti yang lebih utama yang mana? Kolam apa sumur? Maka kata para ulama, bila diibaratkan hatinya Nabi alaihissalam itu bukan seperti kolam, tapi seperti sumur. Ia tempat air, ia juga sumber air. Tapi faktanya kebanyakan hatinya bukan seperti sumur. Seperti apa? Sudah kolam, keruh lagi. Sudah keruh, butek lagi. Sudah butek pasti kotor. Udah kotor pasti bau. Makanya harus, bagaimana caranya ya sosodro? Gini Pak, kalau kita pengen punya sumur, apa yang mesti kita lakukan Pak? Digali. Ya, digali sumur itu Pak. Berapa kedalamannya tergantung sumur airnya Pak. Tangerang itu kan gak semuanya bisa 10 meter keluar. Ada sampai juga berapa? 60. Itu pun masih bau apa? Apa sih bahasanya? Zat besi ya. Kemudian ketika kita menggali air, apa yang dikeluarkan dari dalam itu? Lumpurnya keluarkan, pasirnya keluarkan, batunya keluarkan, bahkan wadasnya. Biasa kalau ngebor terus ketemu wadas. Wadasnya harus dikeluarkan, baru dia mengeluarkan air dan juga menjadi sumber air. Bila kita ingin sebagaimana dadanya Nabi SAW, maka keluarkan semua kotoran yang ada di dalam wadah kita, maka niscaya hati kita akan selalu lapang apapun kondisinya. Keluarkan semuanya kotoran di sini. Ya, lumpurnya, apalagi pasirnya, apalagi wadasnya, keluarkan semua. Maka hati kita semua bukan hanya menjadi tempat air, sekaligus insya Allah menjadi apa? Sumber air. Semua orang itu menikmati dan senang dia bersahabat dengan kita, karena kita bukan hanya toren tempat air, tapi kita adalah sumber air, sumber kebaikan bagi siapapun. Maka bila sudah seperti itu, maka masuk alam nasroh laka sodrok. Apapun yang menimpa jiwamu dan kehidupanmu tidak menjadi masalah bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dia punya tempat itu hati, bukan hanya menyimpan masalah, tapi dia juga bisa mengeluarkan masalah menjadi baik semuanya. Masya Allah. Itu baru alam nasrah laka sodrak. Ayat yang pertama. Mudah-mudahan kita pelajaran ini belajar mengeluarkan apa? Semua kotoran dari tempat hati kita, sehingga kita bukan hanya sekedar penyimpanan air ya, yang tidak mengalir sama sekali, ya kan? Tapi kita menjadi penyimpan air dan juga sumber air, sumber kehidupan insyaallah. Ayat yang kedua, wa wada'na, dan kami telah menghilangkan anka darimu, wizroka ay wizrun, bebanmu, ya, bebanmu. Lanjut ayat 3, ini satu ayat. Beban seperti apa? Alladhi anqadha dhuhrak, ya, alladhi yang anqadha ay al-inqadu, memberatkan, dhuhraka, punggungmu. Kata Allah, ini sebagai nikmat ya yang Allah berikan kepada Nabi alaihissalam. Allah telah
Allah telah menghilangkan. Atau al-inqad di sini yang ketiga ya. Anqadha itu bisa bermakna sautun, suara gesekan. Jadi gini Pak, bila seseorang memikul beban yang berat di pundaknya, saking beratnya dan dia berjalan, maka biasanya beban itu ada gesekan, dan karena ada gesekan maka mengeluarkan saut, suara. Kalau memikul bambu tuh reket, apa ya? Pasti itu namanya al-inqad, qadadh, beban yang selalu bersuara lah, menjadi keluhan gitu kan, menjadi keluhan, dan itu kata Allah telah kami hilangkan. Telah kami hilangkan. Kalau pengen lebih jelas gini Pak, ada yang pernah sakit atau pernah semua sakit? Biasanya kalau sakit itu ada mengeluarkan suara gak nyaman gak di dalam? Minimal mengeluh. Aduh apa lagi? Aduh, ya bahkan gak pernah nyebut Allah juga. Kalau sakit nyebut Allah. Ya Allah, kok gigi sakit? Nah itu kan, itu ada namanya beban yang dipikul. Kenapa? Sakit. Boleh gak lagi sakit ngeluh gitu? Ya Allah, sampai gemeteran gitu, mengeluh gitu kan? Allah padahal ketika gak sakit itu gak pernah nyebut Allah. Malah dengan Allahu Akbar aja, ya kemana aja berpaling. Giliran sakit, bebannya berat Pak, saking beratnya, ingat kematian dan lain sebagainya, nyebut. Ini kata orang mana tuh? Nyebut katanya, nyebut ya. Ini aneh juga disebut nyebut. Apa yang harus disebut? Nyebut. Ya mestinya kan tidak bolehlah mengeluh kepada manusia. Keluhkan beban kita kepada siapa? Nah, Allah katakan, wahai Muhammad dan kita semua, pertama sudah dilapangkan dadanya. Karena apa? Karena bebannya sudah dihilangkan oleh Allah, gitu kan? Sehingga kalau lapang dada kita karena bebannya sudah dihilangkan. Yang melapangkan dada, yang menghilangkan beban kita, kata Allah, kami. Ya, kami kata Allah. Ya, wa wadana anka wizrak. Maka perhatikan, wizrak ada makna yang mirip wizrun. Apa wizrun itu? Dosa. Ada juga wizrun wazirun. Apa wazir? Menteri. Tapi kosakata tiga ini menunjukkan semuanya objeknya berat. Wizrak, beban apapun. Maka segala sesuatu yang menjadi beban kita hidup namanya wizrun. Kadang-kadang wizrak itu juga menimbulkan wizrun. Apa wizrun? Dosa. Berat gak kalau punya dosa? Contoh, ada orang yang pinjam uang sama kita, katakanlah janjinya 1 pekan, ternyata 1 tahun. Ketemu dengan kita, gimana kondisinya? Berpaling ya. Bahkan kalau satu jalan itu dia pilih jalan. Kenapa? Karena punya apa? Wizrun, beban. Bebannya apa? Beban moral Pak. Karena dia punya hutang, nggak mau bayar Pak. Kalau ada 10 jalan itu pasti dia tiap hari pilih jalan yang lain tuh. Kenapa? Punya beban, ketemu dengan piutang itu berat. Gitu kan? Walaupun kadang-kadang kita yang hutangi juga berat juga ketemu dia itu. Ketemu mukanya itu Pak. Berat juga ya. Karena janjinya besok sore, ya kan? Besok sore. Ntar sore. Kayak begitu. Ini semua dosa itu menjadi beban. Semua dosa menjadi beban, apapun. Hablum minallah juga menjadi beban, ya kan? Bila melakukan kemaksiatan, hablum minanas, dosa terhadap sesama manusia juga menjadi beban. Contohlah, sebentar lagi misalkan besok kurban. Bila tiba-tiba Bapak sedang asyik ya menghitung, mengkilo daging-daging, tiba-tiba ekor sapi hilang, ya, torpedonya hilang, gitu kan? Kira-kira pengurus semua jadi beban gak di situ? Walaupun gak ngambil. Jadi apa? Beban-beban moral. Ini kita sudah semuanya, safety-nya juga bagus, ya kan? Sudah hati-hati kok masih aja torpedo hilang, masih aja buntut hilang. Itu menjadi beban. Yang lebih menjadi beban lagi siapa Pak? Yang mencurinya.
Jangan dikatakan yang mencurinya itu tenang-tenang, enggak. Hatinya menjadi apa? Sempit, beban, merasa berdosa. Ketemu siapapun merasa salah. Bahkan mungkin ketika dimakan dengan istrinya pun juga di rumah merasa apa? Nih, enggak ada ya kok kayak begini. Tapi tetap dinikmati sama dia. Menikmati sambil apa? Beban juga itu kan. Gimana besok di akhirat istri makan, anak asa makan juga, orang lain panitia belum makan, saya sudah makan. Mana nyuri lagi ini kan torpedonya. Itu beban loh, Pak. Beban yang lebih berat lagi, bagaimana cara minta maafnya ke pengurus. Nah, itu beban lagi. Nah, itu. Tetapi kalau dia mau minta maaf bilang, "Pak DKM, sengurus semua. Bila selama Idul Adha ini beberapa tahun sering hilang apa tadi? Ekor dan torpedo. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saya yang mengambil, Pak. Jangan nunjuk yang lainnya. Dan hari ini akan saya ganti, Pak. Berapa kira-kira uang yang saya harus gantikan untuk menggantikan apa daging kurban tadi?" Nah, tapi kalau sudah ijab dengan DKM dan dimaafkan oleh semuanya, diterima uangnya plus dibagikan kepada fuqara dan masakin, maka dia pasti lapang dadanya karena wa wada'na anka wizrak, dihilangkan bebannya karena sudah apa? Meminta maaf. Ini contoh saja. Kan di sini aman saja. Kalau motong sapi 20, ekornya berapa? Ya pasti kan 20. Torpedonya 20 juga gitu kan? Ya seperti itu, aman berarti kan? Nah, kalau seperti itu semua tidak menjadi wizrun, tidak menjadi beban. Atau wazirun. Wazir itu menteri. Kenapa menteri bebannya berat, Pak? Ya berat bebannya kan? Berat, Pak. Apalagi menteri perekonomian, berat bebannya. Yang lebih berat lagi menteri apa? Bukan, agama. Karena menyangkut dunia dan akhirat, itu menteri agama, Pak. Beban. Berapa ongkos haji benar apa enggak? Beban, Pak. Ya kan? Beban ini berat lagi, maka wazirun, menteri itu bebannya berat. Bila ingin tidak berat bebannya di hadapan Allah, maka keluarkan semua kotoran-kotoran kedoliman dan sebagainya yang ada di dalam dadanya, maka insya Allah tidak akan lagi menjadi beban. Kenapa? Wa wada'na anka wizrak alladhi an qadatuhrak. Gampang kan sebetulnya. Keluarkanlah sesuatu yang tidak baik itu agar menjadi baik, maka otomatis bebannya akan menjadi ringan. Kita masih pada punya beban enggak Pak hari ini? Kita pada punya beban ke hari ini? Banyak, bukan banyak sekali. Beban banyak, Pak. Dosa sama istri. Ada yang punya dosa sama istri? Waduh, dosa sama anak, ya kan? Wah, sama orang tua. Beban kita banyak sekali, Pak. Yang masalahnya besar lagi, Pak. Manakala beban itu belum kita lepaskan, ternyata malaikat maut sudah datang. Ini masalah besar. Beban sudah belum dikosongkan, ini muatannya malaikat sudah menjemput kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ringankan beban kita semuanya, keluarkan dari apa? Tempat penampungannya, agar bukan hanya menjadi tempat tapi menjadi sumber kebaikan. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi an qadha dhahrak. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan alladhi an qadha dhahrak, beban yang berat dipikul oleh pundak Nabi alaihi salatu wassalam. Jamaah sekalian, Nabi alaihi salam ketika beliau di siang hari ya didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, Allah telah mengizinkan kepadamu untuk meninggalkan kota Mekah nanti malam." Perintah apa itu? Perintah apa? Hijrah. Jadi Nabi hijrah itu memang dapat wahyu dari Allah lewat Jibril alaihissalam, ya. Kemudian karena Jibril sudah datang kepada Nabi, ya, memberikan perintah dari Allah untuk meninggalkan kota Mekah. Kenapa? Beban yang amat sangat berat dan akan membahayakan diri Nabi dan juga sahabatnya, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Diperintahkan untuk meninggalkan kota Mekah. Akhirnya, Pak, dijelaskan di dalam Ar-Rahiqul Maktum Syekh Rahman Al-Mubarakfuri, ba'da salat duhur, siang hari,
siang bolong. Lagi terik panas luar biasa, Nabi menutupkan burdahnya, mantelnya ke kepalanya supaya menutupi mukanya, dan di siang bolong tersebut Nabi beranjak dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar Siddiq, karena memang Jibril mengatakan temui Abu Bakar. Berjalanlah di siang bolong itu menemui Abu Bakar. Siapanya Nabi itu Abu Bakar itu? Satu sahabat, kedua siapa? Mertuanya. Kira-kira kalau bapak datang siang-siang bolong ke mertua, ada perlu apa? Pinjam duit. Nah, kalau ngopi bareng oke gitu ya. Jarang Kak. Biasa datang ke mertua jam berapa? Pagi gitu ya. Ini siang bolong. Begitu sampai ke rumah Abu Bakar, ya, di halaman rumahnya ketemu dengan putri beliau Asma. Asma kaget. Ya Rasulullah, ada apa gerangan ini? Kok tidak biasanya siang bolong datang ke sini? Lalu Nabi gak banyak komen. Kata Nabi, adakah ayahmu? Ada. Nabi mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam, Nabi meminta izin kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bolehkah saya masuk rumah? Masya Allah tuh. Di kita itu kadang-kadang kalau sudah assalamualaikum bebas sampai buka kulkas. Bebas sampai buka kulkas itu kan gak begitu. Sudah assalamualaikum minta izin, boleh gak masuk rumah gitu kan? Kalau tuan rumah mengatakan tafadhol, masuk. Kalau enggak, jangan assalamualaikum langsung buka pintu. Itu ada cerita tetanggaan apa? Bapak itu Ustaz, kalau sudah buka rumah itu buka kulkas sendiri kalau sudah assalamualaikum. Bebas itu ya. Ya gak boleh begitu Pak. Tak boleh. Jadi assalamualaikum itu tahiyah kita ya kan? Tetapi masuk rumah tetap harus minta apa? Izin. Bila diizinkan Pak, ikutin tuan rumahnya, kata tuan rumahnya, silakan Pak duduk di halaman, duduk di situ, jangan masuk. Silakan tunggu di pintu, tunggu walaupun sampai hari kiamat. Umpamanya, ya tunggu di depan pintu dan tidak boleh mengintip-ngintip. Assalamualaikum Pak, ya dijawab Waalaikumsalam. Ngapain sih lah Mamat keluarnya? Itu haram hukumnya. Tidak boleh Pak, tidak boleh, haram hukumnya. Tunggu sampai dia mengizinkan, ya masuk rumah, masuk sampai di rumah. Bahkan sebagian ulama termasuk Imam Syafi'i rahimahullah sudah disuruhkan air seperti ini, Pak. Kalau belum dikatakan silahkan diminum, enggak diminum, Pak. Kalau kita kan kreatif, Pak. Begitu disilakan, saya minum ya kan begitu kreatif kan. Para ulama enggak begitu, Pak. Sudah disiapkan kalau dikatakan tafadhol, enggak diminum loh, Pak. Untuk apa? Keberkahan loh, Pak. Waro, sifat kehati-hatian. Ya kan enggak. Sudah langsung diminum minta. Ada apa ya? Nah, itu keluarkan semuanya. Kan ini kan parah kan kayak seperti itu. Ini bukan yang di sini. Sini alim-alim semua insyaallah. Ya, ini anak. Alhamdulillah. Nah, seperti itu, betul itu, seperti itu. Tafadhol. Kenapa? Karena ada sebagian para kiai, para ulama yang memang memiliki sifat waro. Enggak mau, Pak. Hatta sampai pulang kalau enggak diizinkan, silakan enggak diminum. Ini enggak boleh kita. Kenapa sih dikasih minum enggak diminum? Enggak, salah kita, Pak. Kenapa? Hanya menaruh saja, kan ditaruh, masih umum ini. Ini di meja ini masih umum sifatnya, Pak. Air. Tapi kalau silakan Ustaz diminum, itu. Mau diminum atau tidak, kalau sudah dipersilakan berarti sudah dapat apa? Izin. Itu Nabi masuk ke mertuanya, dan kalau dilihat derajatnya tinggian Nabi, Pak, tetap minta izin. Bolehkah saya masuk rumah? Masya Allah tuh. Ya, itulah adab. Diizinkan masuk rumah. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, Jibril tadi telah datang ke rumahku. Kabarnya Allah mengizinkan aku meninggalkan kota Mekah nanti malam. Dan yang ditunjuk oleh Allah sebagai teman adalah engkau. Bagaimana? Jawab Abu Bakar, labbaika ya Muhammad. Dengan senang hati aku temenin engkau. Sudahlah, enggak banyak macam-macam. Keluar lagi rumah, menuju rumahnya siapa? Nabi SAW. Asma itu tidak bertanya kepada siapa? Ayahandanya, ada apa tadi Muhammad ke sini? Itu juga adab. Kalau memang dengan urusan kita nggak usah kepo, nggak usah kepo, sudah selesai. Kenapa? Dengan kepo itu bisa saja Pak menambah masalah atau mungkin menyelesaikan masalah, tapi kebanyakan menambah, nggak usah kepo. Ini singkat saja ya, pulanglah. Dan perintahnya Allah jam berapa Pak? Keluarnya Nabi dari rumahnya beliau alaihissalam pas teng waktunya kosong-kosong. Ya, jam 12 Pak. Nabi siap-siap sebelum jam 12. Kemudian itu persis Jumat, malam Jumat. Berarti kemarin malam tuh
Kamis, malam Jumat. Sebelum sampai 00, Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu beliau usianya sekitar 15 atau 16 tahun. Apa kata Muhammad? Ya Ali, saya mau keluar malam ini, engkau tidur di tempat tidur saya dan pakailah mantel saya. Ya, pakailah mantel saya. Ali sudah tidur, kemudian memakai mantel Nabi. Ingat Pak, Ali pun sama seperti Asma, tidak bertanya, ada apa Pak, kok malam ini suruh tidur, mau kemana coba? Atau juga meminta hadiah, itu kan? Misalkan kalau Bapak diminta oleh presiden terpilih, ya kan? Coba Pak, malam ini tidur di tempat tidur saya, pasti nanya, ada apa? Terus nanti apa saya mau jadikan menteri apa enggak? Kan gitu kan, pasti nanya kan, apa saya jadi menteri apa enggak, kan gitu kan? Pasti nanya, minta sesuatu. Ini enggak, Ali tidur ya tidur. Qadarullah, masuk jam 00 itu, Nabi keluar rumah menuju rumah siapa? Abu Bakar. Karena Abu Bakar sudah menunggu juga, ya, menuju rumah Abu Bakar. Tetapi Pak, ternyata itu rumahnya sudah enggak ada celah mau ke rumah, sudah dikepung. Yang mengepung enggak banyak Pak, cuman 11 orang. Coba lihat di dalam kitab Ar-Rahilul Maktum, pada malam itu yang mengepung rumah Nabi enggak banyak. Preman Quraisy cuman 11 orang, termasuk di dalamnya ada Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa enggak bisa keluar Nabi Pak? Karena rumah Nabi kecil, dikepung 11 orang itu sudah tertutup Pak. Rumah kita kan 100 orang aja masih banyak celah. Ya kan? Dikepung 11 orang enggak bisa keluar Pak. Akhirnya Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW untuk membacakan waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum. Nabi bacakan itu sambil mengambil sedikit pasir, ditaburkan ya di atas kepala mereka itu 11 orang tadi. Qadarullah ma syafa'ala, mereka tambah lelap tidurnya. Perhatikan kalimatnya, tambah lelap tidurnya. Berarti dari awal mereka sudah apa? Tidur, ngantuk Pak. Kenapa ngantuk Pak? Motivasi mereka apa? Uang Pak, materi. Karena Abu Jahal mengatakan, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, aku hadiah 100 ekor unta. Di sininya Pak? Uang Pak. Ya namanya orang sudah senang, ngantuk kan Pak? Senang, ya kan? Capek, ngantuk gak? Jam 12 lagi, suruh ngepung, ya? Ya ngantuk Pak. Ya sudah ngantuk, ditambah lagi oleh mukjizat Rasulullah waktu itu, tambah tidurnya lelap Pak. Luar biasa. Tapi ayat itu jangan Bapak puasain. Ya, kemudian diamalkan. Ayat apa? Hipnotis gak bener juga. Gitu kan? Nanti tepuk istrinya tidur, ya tidur. Ya istri Bapak kalau sudah dikasih duit ya tidur. Ya kan, tepuk tidur ya. Jangan diamalkan dipuasain. Berapa Pak? Puasanya 7 hari. Ngapain? Ya kan? Keluarlah Nabi dengan aman, nyaman menuju rumah Abu Bakar Siddiq. Sampai di situ dulu. Kenapa pasti jam 00? Ternyata mereka sudah mengatakan rapat di Darun Nadwah. Karena berbagai cara untuk membinasakan Nabi itu, termasuk meredakan nur al-Islam, ya, supaya kembali kepada agama nenek moyang, dengan berbagai cara nggak bisa Pak. Maka ini makar yang terakhir adalah caranya apa? Muhammad mesti kita bunuh. Kapan? Jam 12 tadi, 00. Kita paham ya? Wa makaru wa makarullah wallahu khairul. Mereka rapat di Darun Nadwah untuk menangkap Muhammad jam berapa? 00. Allah memerintahkan keluar Nabi Muhammad jam berapa? Masya Allah. Itu rencana Allah Pak. Allah memerintahkan kita semua, cukup samina wa ta'na. Lakukan kenapa? Rencana Allah itu baik semuanya Pak. Rencana Allah baik semuanya. Bahkan kita belum tahu juga. Dan Nabi gak kepo juga. Kenapa mesti keluar jam 00 ya Rabb? Jibril tanyakan sama Allah. Lama Pak. Nanti Jibril balik lagi lama. Siapa yang mengepung berapa lama? Cukup, sudah selesai. Keluarlah dari rumah menuju Abu Bakar. Berjalanlah waktu malam menuju mana? Jabal Thur. Jabal Thur, ya. Perjalanan dari Mekah ke Jabal Thur sekitar 7 kilo. 7 kilo dan bukitnya di Taik itu 230 meter tingginya Pak. Bayangin itu, 7 kilo di waktu mata apa itu? Ngantuk-ngantuknya naiknya 230. Tetapi karena ini Allah yang memerintahkan, berjalan dengan lancar sampailah di gunung, di gua itu. Sudah sampai di Gua Thur, Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, jangan masuk dulu. Akan aku periksa
Di dalamnya ini takutnya ada sesuatu yang membahayakan engkau. Ini kesetiaan Nabi alaihissalam. Periksa Pak. Periksa ternyata ada 5 lubang di dalam itu yang membahayakan jiwa Nabi Muhammad SAW karena khawatir dengan binatang berbisa ya, buas. Akhirnya karena Abu Bakar memakai mantel, dirobek mantelnya Pak. Robekan satu ke bolong satu sampai hanya cukup untuk 3 bolongan ini. Tersisa 2 lubang. Tapi karena sudah malam dan kasihan juga Nabi mengantuk, Abu Bakar mengatakan, "Tafadhol masuk tuh dengan miring karena bentuknya miring lubangnya, masuk." Apa yang dilakukan Abu Bakar, Pak? Nabi sudah sangat capek, tiduran di pangkuan Abu Bakar Siddiq dan 2 telapak kakinya ini menutupi 2 celah yang bolong tadi. Gitu ya. Jadi kalau Bapak dengar sejarah kemarin tiba-tiba digigit apa itu disengat kalajengking, ya masih lengkap ceritanya. Jadi jangan kok tiba-tiba ada kalajengking gitu kan. Memang ada 2 lubang celah yang Abu Bakar menyengaja. Ya Abu Bakar itu tinggi besar. Dan lubang itu memungkinkan ditutup dengan apa? 2 telapak kakinya. Apa yang terjadi Pak? Nabi tidur lelap. Karena jelas di gubah itu ada kalajengking, binatang berbisa, ia menyengat 2 telapak kaki Abu Bakar Siddiq. Yang Abu Bakar enggak tidur, Pak. Dia puas dengan apa? Karena Nabi alaihissalam tidur. Beliau menahan rasa sakit yang luar biasa, tapi beliau juga sayang terhadap Nabi. Kalau beliau bersuara sedikit saja, khawatir kalau Nabi yang tadi capek terbangun. Menahan, Pak. Ya ditahan ya, namanya manusia. Mengeluarkan apa, Pak? Air mata, karena saking sakitnya air mata keluar itu. Ada kan? Kenapa sih? Ini sakit, air mata keluar. Karena deras air matanya akhirnya menetes ke muka Rasulullah SAW yang sedang lelap tidur. Nabi terbangun. Ada apa gerangan wahai Abu Bakar? Kata dia, ya Rasulullah, ada kalajengking menyengat 2 telapak kaki saya dari lubang yang saya tutupi. Nabi bangun, kemudian meludahi 2 telapak kaki Abu Bakar Siddiq, dan dengan izin Allah beliau tidak lagi merasakan rasa sakit. Begitu kesetiaannya, Pak. Abu Bakar begitu kesetiaannya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dijelaskan juga di dalam kitab At-Tadhkirah, Nabi katakan, ketika suatu hari Abu Bakar keluar dengan Rasulullah, tangan kanan Nabi berada di pundaknya Abu Bakar dan tangan kirinya berada di pundaknya Umar ibn Khattab. Lalu Nabi katakan, "Ya Abu Bakar, beginilah besok kita akan dibangkitkan dari kubur." Maknanya apa? Abu Bakar ketika besok dibangkitkan di kubur, Nabi ketika dibangkitkan di kubur, di kanannya ada Abu Bakar, di kirinya ada Umar ibn Khattab. Maka Nabi katakan, "Al-mar'u ma'a man ahab." Besok setiap kita akan bersama orang yang kita cintai. Pilih Pak hari ini. Siapa yang akan Bapak bawa besok ketika dibangkitkan dari kubur? Bersama siapa? Sahabat Nabi? Orang-orang soleh? Atau waliyadzubillah Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab? Tergantung. Ya, tergantung loyalitas kita hari ini kepada siapa. Bila loyalitas kita kepada Allah dan Rasul dan juga kepada orang-orang yang beriman, insyaallah besok dibangkitkan di kubur bersama mereka insyaallah. Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ula. Nah, itu beban berat enggak, Pak? Berat enggak? Beban itu amat sangat berat sampai Abu Bakar merintih, Nabi juga merintih. Maka itu disebutkan alladzi an qadadhrak, beban yang sangat berat menimpamu dan aku hilangkan wahai Muhammad. Baru ayat berapa ini? 3 ya. Selesaikan kan ini? Di kecepatannya. Yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Kata Allah, dan kami juga ingatkan Muhammad telah mengangkat bagimu dzikraka, penyebutanmu, dzikir. Dzikir itu apa? Menyebut. Siapa yang kita sebut tuh? Yang kita sukai. Ya, maka Allah mengangkat derajat Nabi yang sudah tinggi dengan apa? Seluruh manusia, bahkan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut namanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Ini. Masya Allah. Allah angkat derajatnya, ya. 2024 ini umat Islam di seluruh dunia itu hampir mencapai angka 2,8 miliar. Ya, 2,8 miliar. Nah, itu semuanya menyebut siapa? Dalam tasyahudnya pasti Allahumma shalli ala Muhammad, itu disebut. Yang kedua, diangkat derajatnya Nabi SAW dengan disebut namanya karena nama beliau selalu digandengkan dengan nama Allah.
Kapan itu? Yang kedua, makna kedua, diangkat derajatnya, disebut-sebut namanya karena nama beliau selalu digantikan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kapan kira-kira? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, ini kan tinggi derajatnya. Kenapa? Disandingkan dengan zat yang maha tinggi. Nah, itu beda dengan manusia biasa. Presiden dengan wakilnya. Bisa saja wakilnya lebih pintar daripada presidennya, bisa saja menterinya lebih pintar daripada, nah, bisa saja gitu kan, bisa saja wakil malah nggak kelihatan ilmunya sama sekali, bisa saja. Ini contoh, ini masalah contoh. Tapi kalau derajat ini benar disejarkan, apa diangkat derajatnya dengan disandingkan nama beliau dengan Allah Tabaraka wa Taala. Lalu pas setelah itu dijelaskan semua beban-beban yang telah diangkat Allah, Allah motivasi Nabi Muhammad SAW terus, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya setiap setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan, diulang 2 kali. Dan yang menariknya al-usr, segala sesuatu yang sulit itu al-usr bahasa Arabnya, dan segala sesuatu yang mudah itu al-yusr. Bila di sini pakai alif lam kedua-duanya berarti memiliki makna setiap satu kesulitan maka Allah maka Allah datangkan 2 kemudahan. Mananya, setiap kamu mendapatkan satu kesulitan, maka Allah akan memberikan 2 kemudahan atau 2 kebahagiaan. Yusuf itu kan kemudahan atau kebahagiaan. Pertama, Pak, orang yang dimudahkan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala berarti kan akan semakin dekat dengan Allah. Satu. Yang kedua, kemudahan kedua, yang kesulitan itu sendiri telah dimudahkan oleh Allah, maka 2 kebaikan. Setiap seseorang mendapatkan satu kesulitan, maka Allah akan memberikan 2 kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Terakhir, ingat pesannya, faida farogta, apabila kalian sudah menyelesaikan suatu urusan, pansob, maka lakukan, kerjakan urusan yang lainnya. Sob di sini, Pak, pansob maknanya nasibun. Apa nasib itu? Nasib itu apa? Bagian kita, Pak, menjadi bagian kita. Maksudnya apa? Ternyata satu makna di sini, Pak. Kalau ada faedah farogta pansob, setelah selesai melakukan suatu urusan, kerjakan yang lain. Ada ke ayat yang mengandung perintah istirahat dalam ibadah? Tidak ada. Nggak boleh istirahat. Yang ada itu jeda untuk menganalisa, kemudian untuk menyiapkan kualitas dan kuantitasnya. Tapi kalau istirahat tidak ada. Tidak boleh ada istirahat dalam ibadah. Lakukan yang satunya, lakukan lagi yang satunya, sehingga yang satu yang kedua itu menjadi nasib, menjadi bagian. Kata para ulama, kalau mau melakukan sesuatu tidak boleh sesuatu yang sia-sia, tapi lakukan yang memang akan menjadi bagian kebaikan bagi kita. Maknanya gini, Pak, orang yang beriman tuh tidak boleh melakukan sesuatu karena iseng. Hati-hati ini. Karena apa? Iseng. Kalau iseng kan tidak pansob, tidak menjadi bagian. Mestinya nggak boleh iseng, Pak. Jadi kalau nanya, Pak lagi ngapain? Iseng aja. Itu tidak boleh sebetulnya keluar dari ucapan orang beriman. Kenapa? Kerjakan sesuatu yang memang kelak akan menjadi bagianmu di dunia dan bagianmu di akhirat. Berarti tidak ada apa? Iseng. Tapi sering muncul itu ya. Lagi ngapain, Pak? Iseng aja. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Iseng-iseng aja. Apa, Pak? Mancing iseng aja. Nah boleh, mancing itu tetap harus jadi ibadah, Pak. Ya, mancing nggak boleh iseng, tapi mancing harus jadi ibadah. Bisa nggak mancing jadi ibadah, Pak? Gimana caranya? Sambil berzikir, subhanallah, Allahu Akbar, gitu. Ya, nah itu bisa sambil murojaah, sampai pancingan udah kemana tahu juga nggak tahu itu kan? Saya boleh, artinya jadikanlah sebagai ibadah supaya menjadi nasibun bagianmu yang akan menjadi bagian di dunia dan bagian di akhirat. Terakhir, kalau memang itu sudah kamu lakukan, wa ila rabbika, dan jangan lupa hanya kepada Tuhanmu kamu berharap. Ini maknanya. Kalau yang pertama adalah usaha, kalau yang terakhir ke-8 adalah doa. Ini Allah mengajarkan kepada kita, ada usaha, ada juga doa, ya kan? Tidak boleh hanya usaha tanpa berdoa. Ayat usaha adalah faidah farugh tansob. Ayatnya doa adalah wa ila rabbika farghab. Kalau kamu kerja harus doa, dan kamu juga ketika berdoa enggak boleh tetap doa, harus ada kerja. Jadi ada kerja, ada doa. Doa juga selalu berdoa sambil berusaha. Duit, doa, usaha. Duit, doa,
usaha. Insyaallah ini ya, ini ayatnya Pak. Kerja, doa. Kerja terus tanpa doa nggak boleh. Doa terus nggak ada kerjaan, nggak pernah turun duit dari langit satu karung. Ya ayatnya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kesimpulannya, bila ingin dada kita dilapangkan oleh Allah, beban kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarkan semua beban yang tidak baik dari hati kita. Maka ketika dikeluarkan beban semua yang tidak baik dari hati kita, maka kita bukan hanya sebagai orang yang menjadi simpanan saja, tapi menjadi sumber kebaikan. Ketika sudah menjadi sumber kebaikan, yang kedua kesimpulannya, maka bila toh tetap ada ujian dari Allah, tetap Allah akan memberikan dua kebaikan kepada kita. Tapi jangan lupa bekerja dan juga berdoa. Bekerja dan juga berdoa. Maka dunianya dapat, akhiratnya pasti dapat. Wallahu taala alam bissawab.